Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024 hari kedua. Klasemen di hari kedua mulai berubah kawan. Jika kemarin di hari pertama turnamen dipimpin oleh timnya Richard Rapport dengan 4 kali kemenangan, sekarang tergusur oleh timnya Dani Dubov yang berada di posisi atas kawan. Di hari keduanya timnya Dani Dubov seperti hari pertama kawan, memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Kemudian diikuti timnya Ding Liren dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali imbang. Dan posisinya tim Richard Rapport turun ke posisi ketiga dengan 1 kali kemenangan atas timnya Shakil Mamedyarov, kalah oleh timnya Arjun Erigaisi kawan, dan 2 kali imbang di babak kelima dan babak keenam. Sedangkan timnya Magnus Carlsen ini kawan berada di posisi kelima. Tim WR Chess ini merupakan pemenang edisi sebelumnya tahun 2023. Cuma waktu itu Magnus Carlsen tidak main kawan. Waktu itu digelar di Jerman dan komposisinya pun tidak berubah dengan komposisi saat ini kawan. Bedanya saat itu tidak ada Magnus Carlsen, adanya Wesley So. Selain itu pemainnya sama semua dengan edisi tahun 2024 ini. Menjadi juara, runner up-nya adalah tim Freedom kawan yang diperkuat oleh Dani Dubov tahun lalu. Sekarang permainan Dani Dubov sampai babak ke-8 ini kawan 2 kali kalah dan sisanya remis. Belum memetik kemenangan satupun Dani Dubov kawan sampai babak ke-8 ini. Oke, itulah kawan hasil klasemen sampai babak ke-8 hari kedua. Nah, tadi malam sudah kita ulas permainannya Magnus versus Daniel Dubov. Kira-kira game siapa yang akan kita ulas kawan? Apakah rekan dari Magnus Carlsen sesama WR Chess Team? Ya, kita lihat saja. Mungkin Ian Nepomniachtchi yang kalian tunggu-tunggu permainannya kawan. Oke, kita otak-atik permainan Ian Nepomniachtchi kawan. Dan Ian Nepomniachtchi di hari kedua ini tidak bermain penuh kawan. Dia bermain 3 game saja, 3 babak saja. 1 kali absen. Seperti Magnus Carlsen. Magnus Carlsen juga tidak penuh, bermain 3 game saja di hari kedua kawan. Nah, di sini di game ke-8 kawan menghadapi Wei Yi. Permainan berakhir cepat kawan dengan permainan Petrov defense dan berubah ke permainan 4 kuda. Setelah gajah B5 ada kuda D4, caplok, ambil balik, dan setelah Wei dorong pion E5-nya, Wei menawarkan remis dan diterima oleh Ian Nepomniachtchi. Berakhir remis hanya dengan 6 langkah. Ya, namanya strategi mencari poin kawan. Tapi kalau bermain seperti ini kalian pun pasti bisa. Tapi ini adalah strategi tim kawan untuk memperoleh poin. Oke kawan, nah game yang akan kita otak-atik ini saat Ian Nepo ini berhadapan dengan Parham Magshodo pada babak kelima. Langsung saja Ian Nepo pegang hitam, Parham mengawali dengan pion D4. Ada kuda F6, pion C4, dan pion E6. Kuda C3 menantang permainan Nimso Indian Defense dan diladeni juga oleh Ian Nepomniachtchi dengan gajah B4, pion E3, dan di sini rokade Ian Nepo. Selanjutnya Parham memilih variasi Resevsky variation oleh Parham Magshodo kawan. Jelas untuk backup kuda di petak C3 sementara waktu, dan kuda juga mempersiapkan diri untuk manuver-manuver nanti ke depannya kawan langsung. Di sini pion D5 langkah utama untuk merespon langkah kuda G ke E2 ini. Nah, pion A3 juga pilihan utama dari kelanjutan variasi kuda G ke E2. Gajah tarik mundur masih langkah utama semua. Pertukaran pion di petak pusat ini juga langkah yang lumrah kawan. Kemudian langsung manuver ke petak F4. Kudanya Parham buka kembali akses gajah terang. Nah, di sini kawan kebanyakan pion C6 akan dimainkan oleh hitam untuk perkuat rantai pionnya. Nanti disusul dengan pengembangan gajah terang putih kawan ke petak D3, keluarkan benteng ke petak E8, putih rokade, dan melanjutkan pengembangan kuda B ke petak D7, kemudian ada pion F3, kuda manuver ke petak F8, persiapan manuver-manuver nanti ke depannya. Nah, gajah tarik mundur, apakah dengan menteri nanti kawan mempersiapkan juga ruang bagi kuda manuver-manuver. Setelah kuda ke petak E6 menantang pertukaran, kebanyakan Disney mulai dorong pion E4 kawan, tidak melakukan pertukaran langsung, tapi dorong. Untuk menantang pertukaran pion pusat juga buka akses gajah menjaga kuda agar nanti pion juga tidak bertumpuk jika terjadi pertukaran di petak F4. Nah, akan terjadi baku hantam pion D pukul pion E4. Kuda pukul kuda baru sekarang akan dilanjutkan oleh putih untuk mendapatkan lajur F yang semi terbuka ini kawan. Nah, gajah mungkin akan ke petak G4 dan seterusnya. Oke, itulah kawan di posisi ini kebanyakan dengan pion C6. Tapi Ian Nepo memilih dengan langkah benteng E8. Setelah gajah D3, kemudian gajah D6, aktifkan gajah untuk menginjak kuda di peta F4. Apakah kalian mau menukarkan gajah kawan di awal permainan seperti ini? Ya pastinya akan kalian tahan.
Rokade amankan raja. Baru sekarang pion C6 lanjut ia nepo. Pion F3 kawan. Nah di sini ada opsi dengan pion B6, kuda B berkembang ke peta D7, tapi ia nepo langsung menantang pertukaran pion membuka permanen di peta pusat dengan pion C5, kosongkan ruang bagi opsi kuda berkembang ke peta C6. Diterima dengan pion D pukul pion C5, gajah ambil balik. Nah di sini Parham membuat langkah pengorbanan kawan, kuda ambil pion D5, kuda beracun di sini kawan, caplok, kuda beracun. Tentu kalau kalian ambil, ya wassalam sudah, wassalam kawan, game over. Memilih dengan langkah pengembangan gajah E6, kuda lari kembali ke peta F4, bergantian tekan gajah terang kawan, yakni pun melangkah menteri ke peta B6. Bersama gajah di sini mengincar pion E3, juga menekan pion B2 kawan, dan juga coba backup gajah di peta E6. Kuda caplok gajah terlebih dahulu, lanjut Parham. Nah, di sini kawan, kalau kalian ambil langsung pion ini juga tak ada masalah, ambil kuda terlebih dahulu juga tak ada masalah. Ya, kalau seperti ini pastinya ada baku hantam atau raja bergeser ke peta H1 terlebih dahulu, ambil kuda di peta E6, mungkin baku hantam di sini ambil balik dan kalian bisa melangkah menteri ke peta C2, mengincar pion di sini, benteng juga mungkin akan dipersiapkan keluar kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini memilih benteng ambil kuda E6 terlebih dahulu. Gajah C4 serang benteng. Benteng mundur ataupun juga langsung kawan. Ambil pion E3 seperti tadi juga bisa kalian pilih. Raja bergeser, kalian ikuti benteng mundur terlebih dahulu dari ancaman gajah terang. Memilih mundur ke peta E7 dan Raja H1 menghindari diagonal gelap yang panas kawan. Sekarang meluncur ambil pion E3 skak, ambil balik dengan benteng. Karena jika menggunakan menteri cukup berbahaya kawan. Ada menteri putih yang bisa meluncur ke ruang gelap petak D8 yang harus tetap dijaga oleh menteri. Jadi menggunakan benteng. Kemudian menteri ke petak D5, awas membuat ancaman di sini kawan. Menteri mundur ke C7. Ada benteng E1, ambil dan persiapan juga ada ancaman di sini. Kuda C6 kawan, buka akses benteng menjaga baris belakang, menteri mundur ke E4, masih ada ancaman di sini, Yanepo buka ruang dengan pion G6 dan benteng D1, lanjut Parham. Ada benteng D8 menantang pertukaran diterima ambil balik oleh menteri, giliran Yanepo membuat ancaman. Dihadang dengan menteri D5 menantang pertukaran ditolak oleh Yanepo mengincar pion, menteri mundur ke petak D2, kemudian ada pion B6. Seperti komentator bola kawan, sacet. Cepat sekali. Ya ini untuk merangsang adrenalin penonton kawan, untuk merasakan sensasi permainan mereka berdua. Oke, lanjut dengan pion F4, lanjut Parham. Ada pion H5 balasan dari Yanepo. Kemudian di sini ada pion G3, lanjut Parham. Kuda D4 kawan. Apakah persiapan ancam menteri nanti ke depan atau gimana? Langsung dihadang dengan pergerakan gajah ke pusat ke D5. Ya, gajah ini cukup bagus posisinya di sentral dengan menempatkan perwira di sentral. Kuda, gajah atau perwira-perwira yang lain tentu mendapatkan kontrol ruang yang jauh lebih luas kawan, ketimbang posisi buah di samping papan, di bawah papan atau di atas papan. Coba lihat, pasti area yang dikontrol akan jauh sedikit, beda dengan posisi perwira di pusat. Sentralisasi perwira sangat penting kawan. Kuda F5, di sini ada gajah E4, coba simplifikasi untuk menantang pertukaran kawan dan berharap dengan permanen endgame menteri versus menteri akan didapatkan hasil imbang atau remis. Yani pun menolak dengan kuda bergerak ke D6, berbalik ancam gajah, gajah kembali ke pusat ke D5. Sekarang Yani pun menantang pertukaran pion kawan untuk merusak pion putih. Raja bergerak ke G2, menteri F5, raja F3, pion pukul, ambil balik. Kemudian di sini menteri H3, pin pion, mungkin diikuti nanti kuda kawan. Langsung diantisipasi dengan menteri G2 menantang pertukaran. Ada opsi seperti menteri naik ke petak D3 ataupun ke petak D4, seumpama ya. Menteri ke petak D3 saja. Kalaupun ada kuda di sini, raja mundur, koneksikan menteri pion kawan. Pion aman, mungkin hitam akan melakukan skak atau memindahkan menteri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memilih menantang pertukaran ditolak oleh Yanepo, mundur ke petak H8, mengincar pion atau siap juga reposisi ke pusat nanti. Pion G4, menteri D4, serang gajah kawan. Raja bergeser, koneksikan gajah menterinya, dan di sini mulai dorong pion menteri pion A5, pion B4,
kuda B5, incar pion, dorong saja. Kemudian kuda ke petak C3, ancam gajah. Gajah mundur ke petak F3, menteri E3 kawan. Pin gajah dan kuda siap beraksi melakukan skak. Mungkin pion ini bisa jatuh. Diantisipasi menteri C2, jaga pion dan sekaligus jaga petak E4. Yanepo mulai keluarkan raja ke petak F8 dan di sini raja mondar-mandir menghindari pin. Langkah terkuatnya memilih membuka permainan, membuka tantangan pertukaran pion dan harusnya diterima saja oleh Yanepo. Raja kemudian keluar, tapi Yanepo memilih untuk dorong pionnya kawan. Untuk ya dukungan bagi menteri, apakah untuk kudanya nanti manuver-manuver sampai petak F4 kawan. Raja mundur ke petak G2 menghindari pin. Yanepo terus melangkah maju rajanya ke petak E7. Menteri B2, apakah persiapan dorong pion? Dicegat dengan langkah menteri ke petak D4 kawan. Di sini menteri A3 skak, blokade dengan menteri. Yanepo sekarang berinisiatif untuk menukarkan menteri karena merasa punya kuda yang efektivitasnya bisa lompat ke petak gelap, ke petak terang. Kalau gajah terang ya hanya bisa bermain di ruang terang. Apalagi di sini konstruksi pion-pion hitam dirasa cukup nyaman berada di ruang gelap kawan. Nah, di sini ditolak dengan menteri ke petak C1 dan raja F6. Lanjut Yanepo Naji, kemudian menteri ke D2. Awas, ada serangan di ruang-ruang gelap kawan nanti ke sini. Sini coba lihat, diagonal-diagonal ini akan dimanfaatkan oleh menteri-menteri. Dan disinilah Yanepo Naji blunder dengan pion B5-nya. Dengan kontrol waktu yang sangat panjang kawan, 7 menit 11 detik. Sedangkan Parham sudah di bawah 1 menit. Berpikir kurang lebih antara 2 menit sampai 3 menit bermain dengan pion B5. Langkah terbaiknya raja maju ataupun juga bergerak menteri ini ke petak B4. Tapi memilih dorong pion sehingga menteri ini tidak punya dukungan, dia berdiri sendiri kawan. Yang menjadi masalah diagonal-diagonal gelap akan dimanfaatkan oleh menteri ini bermain di ruang-ruang gelap ini kawan. Inilah yang akan dilakukan oleh Parham. Menteri D8 skak terlebih dahulu. Posisi Yanepo sudah dalam posisi kalah. Dengan kontrol waktu yang sedikit, di sini Parham menemukan langkah terbaik menteri D8 skak. Kalian tidak bisa bergerak kemana-mana. Raja maju ke E5. Bagaimana jika raja maju ke petak G7 kawan? Pion F6 akan mengikutinya dan ancamannya juga bisa serius. Nah, kalau bergerak ke ruang terang, tentu menteri bisa bermain di belakang, harus mempertahankan baris belakang ke petak H7 dan menteri ke E8 kawan. Siap memberikan ancaman skak mat. Apakah kalian backup pion ini? Sudah sulit kawan. Kalian pun juga tidak punya tempo melakukan skak di sini. Apakah kalian pertahankan di sini? Menteri F8 sedikit demi sedikit kawan. Ancamannya serius. Kalau Stockfish menilai di posisi ini langkah terbaiknya raja ke petak G6 dan di sini menteri bergerak ke petak H8, tetap ancamannya skakmat uber-uber raja sangat berbahaya. Yanepo memilih raja bergerak ke petak E5, ini juga tidak lebih baik kawan karena ada menteri yang bisa ke petak H8 tapi Parham memilih dengan langkah pion A pukul pion B5 terlebih dahulu. Langkah terbaiknya ke sini kawan, seperti yang saya sebut tadi, bermain di diagonal-diagonal gelap skak. Kalau ke sini kawan, maka menteri ke sini, menteri hitam jatuh. Karena raja tidak bisa mendekati menteri berdampingan dengan menteri di area terang karena ada gajah yang mengawasinya. Begitu juga kawan, jika raja bergerak ke sini, hanya 2 petak saja kawan, ke sini dan ke sini, lainnya sudah tidak bisa lagi ke sini, bisa bermain di diagonal gelap lagi di sini. Menteri H2 skak, hanya ada 1 petak ke sini kawan. Nah, menteri ke sini kawan, dapat menteri hitam. Tapi dengan pion A pukul pion B5, kuda caplok kawan. Yang terbaik menteri yang ambil untuk menghindari ruang gelap kawan. Dan pastinya putih akan berjuang keras lagi. Tapi posisi hitam sudah posisinya kurang bagus juga. Menteri C7 skak, raja ke D4 dan seterusnya. Tapi malah dengan kuda. Akhirnya Parham menemukan petak H8 skak membuat Yanepo Naji menyerah di langkah ke-51. Ya seperti tadi kawan, kalau bergerak ke sini diikuti menteri ke sini, kalau ke sini ya menteri ke sini, raja ke sini, diikuti menteri ke sini, dapat menteri kawan. Oleh karena itu Yanepo menyerah di langkah ke-51 ini.
Oke, itulah kawan permainan dari Iyane Buniachi yang kalah oleh Parham Magsudov pada babak kelima. Kemudian babak ke-6 Iyane istirahat, baru turun di babak ke-7 dan babak ke-8. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari bagi pencinta LCD. Kita akan bertemu lagi kawan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.